Tiba di pusat kesehatan JSS, Ana langsung mendapat penanganan dari dokter. JH yang masih saja memandangi Ana dari luar merasa bersalah karena telah membuat Ana nyaris tewas. Sementara Ana di dalam bawah sadarnya sedikit mengingat ternyata di hari ibunya meninggal, seseorang menyorot Ana dengan sebuah lampu, kemudian membekapnya, yang mana karena itu ia menjadi trauma dengan cahaya lampu. Hingga akhirnya Ana pun tersadar, yang membuat JH akhirnya merasa tenang. 진정해요. Di tempat berbeda, dua orang wanita yang sebelumnya berfoto di hadapan Ana menyadari bahwa Ana adalah orang yang tengah dicari oleh seorang desainer dari Spanyol. Kemudian memposting foto Ana di media sosial. Bersamaan dengan itu, JH yang kesal karena Ana seolah-olah diperlakukan dengan tidak adil, kemudian mendatangi Komandan Joe untuk menanyakan hal itu. Dengan nada tertahan, Komandan Joe mengatakan bahwa begitulah nasib Ana, yang lebih baik mati daripada keberadaannya diketahui dunia luar. Dan karena itulah alasan mengapa JH ditugaskan untuk menjaga Ana sebaik mungkin. Yang mana jika itu terjadi, maka kesempatan JH untuk balas dendam kepada Park Hwan-soo akan sirna. Tidak hanya itu, sang bibi, Miran dan semua orang yang sempat berhubungan dengan Ana juga akan mati. Terkecuali JH, karena JH sedari awal adalah orang pilihan dari Yojin. Mendengar penjelasan Komandan Joe membuat JH tidak bisa berkata-kata. Hingga saat berada di luar, JH dihampiri oleh Guru Song yang ternyata mengetahui tentang Ana. Dan dari Guru Song, JH mengetahui bahwa dulunya Hairin, ibu dari Ana, menikah dengan seseorang dalam keadaan hamil anak dari Jang Sejun. Kemudian entah apa yang terjadi, Hairin kembali datang dalam kehidupan Jang Sejun, yang saat itu telah menikah dengan Yojin. Kemudian di belakang Yojin, mereka kembali menjalin hubungan layaknya keluarga. Hingga pada akhirnya, Hairin pun ditemukan bunuh diri. Untuk itu, Guru Song meminta JH untuk benar-benar menjaga Ana. 자, 좀 불쌍하니까. 불쌍하다는. Sementara itu, Yojin yang usai melakukan pertemuan dengan salah seorang pimpinan partai, kemudian mendatangi Ana di ruang perawatan JSS. Yojin kemudian mulai mengintimidasi Ana dengan mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak pernah melarang ayahnya untuk menemui Ana. Keputusan ayahnya untuk tidak menemui Ana adalah keputusan ayahnya sendiri. Hal itu terlihat ketika di gereja, meski ayahnya telah melihat Ana, namun ayahnya tetap mengabaikan Ana. Bagi ayahnya, Ana hanyalah beban kecil dari masa lalunya. Ana yang kesal mendengar itu mengatakan bahwa sebenarnya ayahnya juga tidak mencintai Yojin, yang seketika itu membuat Yojin menahan amarahnya, kemudian mengatakan bahwa ibunya hanyalah memanfaatkan Ana untuk memeras ayahnya. Dan pada kenyataannya, Ana lah yang membunuh ibunya dengan obat tidur yang ia berikan saat ibunya mabuk. Sontak membuat Ana seketika itu membantah Yojin, yang mana Ana berucap bahwa ia mengingat pada saat kematian ibunya, seseorang berada di sana dan membekapnya. 부담스러운 과거일 뿐이야. 내가 과연 그 아줌마를 살려뒀을까? 나 아줌마한테서 다 들었어. 아줌마? 때론 진실은. Melihat keadaan yang semakin tidak baik, JH kemudian masuk dan meminta Yojin untuk berhenti. Tidak seperti biasanya, Yojin menuruti JH kemudian berlalu pergi sembari meminta JH untuk datang ke Cloud9. Melihat Ana yang menangis, JH kemudian berjanji bahwa ia akan membawakan ayahnya untuk Ana. 내가 니네 아빠 데리고 올게. Dan untuk memenuhi janjinya, JH kemudian mendatangi Jang Sejun yang saat itu sedang melakukan orasi di hadapan pendukungnya. Dengan insting seorang pasukan khusus, JH dengan mudah mengetahui gelagat orang yang mencurigakan. Namun ternyata semua itu hanyalah rekayasa. 저리 비켜, 산통 깨지 말고. 돌을 던졌겠죠. Dan benar saja, melihat Jang Sejun yang tidak marah saat dirinya dilempari telur, membuat orang-orang yang melihat itu menjadi bersimpati kepada Jang Sejun. Setelah melakukan orasinya, Jang Sejun yang seorang buaya darat meminta seorang wanita untuk menemaninya. Namun yang tak terduga, wanita itu adalah orang suruhan Park Hwan-soo untuk membuat skandal dengan Jang Sejun. Beruntung, JH yang mengetahui itu seketika menumpukan mereka dan membawa Jang Sejun untuk segera pergi. Sementara polisi suruhan Park Hwan-soo yang ditugaskan untuk menangkap Jang Sejun akhirnya berhasil dihadang oleh pasukan JSS.
용의자가 도주했다. 입구를 봉쇄해. 이거 둘이 한패야. 자, 이제 다음에 보자. Dalam pelariannya, Jae-ha mengungkapkan bahwa ia akan membawa Jang Se-jun untuk bertemu dengan Ana. Sempat menolak, namun setelah Jae-ha menjelaskan bahwa Ana hampir saja mengakhiri hidupnya setelah memakan es krim stroberi yang Jae-ha katakan itu dari Jang Se-jun, membuat Jang Se-jun akhirnya mau menemui Ana. Namun Jang Se-jun meminta Jae-ha berjanji bahwa setelah pertemuannya dengan Ana, Jae-ha harus sepenuh hati menjaga Ana, dikarenakan setelah ini Ana akan selalu dalam bahaya. Alasan selama ini ia tidak menemui Ana semata-mata untuk keselamatan Ana. Ia juga berusaha untuk secepatnya menjadi presiden, dikarenakan dengan cara itulah ia bisa mempunyai kekuasaan untuk menyelamatkan Ana dan melepaskan diri dari jeratan Yojin. 나도 속도를 더 내야만. 안나가 한국에 들어와 있는 것은 이리로 데려와서는 안 되는 것이었고 약속은 지켜라. 안나를 지켜주겠다고. Setelah mendengar kesungguhan Jae-ha, Jang Se-jun kemudian menemui Ana, dan serasa mimpi, Ana memeluk ayahnya sembari mengeluarkan air mata. Sembari memegang tangan Ana, Jang Se-jun kemudian meminta Ana untuk bersabar sampai pemilihan presiden. Setelah itu, ia akan membiarkan Ana hidup bebas layaknya orang-orang pada umumnya. Ana kemudian mengatakan perihal kematian ibunya, bahwa pada saat itu ia melihat seorang di kamar ibunya. Namun mendengar itu, Jang Se-jun tidak terlalu menanggapinya dan meminta Ana untuk tidak menceritakan apapun kepada orang lain, dikarenakan hal itu bisa saja merusak reputasinya dan juga bisa membahayakan Ana. Ana kemudian menanyakan tentang perkataan Yojin sebelumnya yang mengatakan bahwa ibunya memanfaatkan Ana untuk memeras ayahnya, sehingga ayahnya tidak pernah mencarinya. Mendengar itu, membuat Jang Se-jun sangat marah, namun ia yang mengetahui bahwa Yojin sedang mengawasinya saat ini, mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa terkadang sesuatu yang tidak penting perlu untuk disingkirkan sementara waktu untuk mencapai sesuatu yang lebih penting. Seketika itu membuat Ana menjadi sangat terpukul dan meminta ayahnya untuk segera pergi. Jae-ha yang juga mendengar percakapan mereka hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Sementara di tempat berbeda, Yojin tertawa lepas melihat sikap Jang Se-jun yang lebih buruk dari dirinya. Usai kepergian sang ayah, Ana yang masih kesal terhadap ayahnya melampiaskan kekesalannya kepada Jae-ha, yang membuat Jae-ha menyayangkan sikap Ana yang sama sekali tidak menghargai orang-orang yang berusaha untuk melindunginya. 아빠 데려온 거야? 용시야 너 보호하려고 애쓰는 것도 알아줬으면 좋겠다 난. 됐으니까 나가. Sementara di tempat berbeda, Yojin memarahi Komandan Jo dan Direktur Go atas kejadian yang menimpa Jang Se-jun sebelumnya. Mendengar itu, membuat Komandan Jo akan bertanggung jawab dengan mengundurkan diri dari jabatannya. Namun Yojin tidak menghendaki itu dan meminta mereka untuk segera menghabisi pengkhianat yang telah mencoba mencelakai Jang Se-jun. 어떻게? 제가 그놈은 반드시 없애야 해. 박관수. Belum selesai masalah itu, Jang Se-jun lagi-lagi mendapat masalah, di mana kali ini Jang Se-jun diminta menghadap ke kejaksaan atas tuduhan penggelapan dana pajak. Hal itu pun membuat Yojin harus mengeluarkan semua kemampuan negosiasinya dengan mendatangkan kepala penyelidikan kejaksaan agar Jang Se-jun terbebas dari semua tuduhan. Sementara di sisi lain, Park Hwan-soo yang tidak habis pikir mengapa Jang Se-jun selalu selamat dari jebakannya. Kemudian dari asistennya, Park Hwan-soo mengetahui bahwa seseorang yang sangat hebat berada di sisi Jang Se-jun, dan orang yang dimaksud tidak lain adalah Kim Jae-ha. 그런 인물이 있는 것 같습니다. 특출난 인물? 이 정말 아니야 이대로는 안 되겠어. Bersamaan dengan itu, publik media sosial kini dihebohkan dengan berita viral tentang Ana yang diposting oleh dua orang remaja sebelumnya yang mereka sebut sebagai Dewi yang sedang dicari oleh desainer Paul Levitt. Yojin yang mengetahui itu kini dibuat semakin panik takut jika publik mengetahui keberadaan Ana. 지금 어딨어? 안가로 돌아가고 있습니다. Sementara Ana sendiri kini dalam perjalanan pulang ke rumah pengasingan bersama dengan Jae-ha. Namun di tengah perjalanan, Ana kembali bersitegang dengan Jae-ha, di mana ia merasa bahwa ayahnya sama sekali tidak memperdulikannya. Mendengar itu, Jae-ha kemudian meyakinkan Ana
bahwa jika ayahnya tidak menyayangi Ana, maka mungkin Ana tidak akan hidup sampai hari ini. Hal itu pun membuat Ana terdiam, terlebih mengetahui bahwa JH telah berjanji kepada ayahnya untuk menjaga dirinya. 이렇게 살아있지도 못했을 거야. 언제든지 네 경우에서 손을 뗄 거야. 고마워. Sesampainya di rumah pengasingan, seorang pemuda terlihat mengambil foto Ana yang seketika itu JH mengejarnya. Dan dari pemuda itu, JH mengetahui bahwa kini Ana telah viral di media sosial. Entah apa yang direncanakan JH kemudian meminta pria itu mengumpulkan semua orang dan menyuruh Guru Song menghubungi media untuk datang ke kediaman Ana. 무비스타 어메링이 딸. 자, Setelah itu, JH kemudian mengajarkan Ana bahasa isyarat. Ya, jika ia mengepalkan tangannya, maka Ana harus berhenti. Dan jika ia membuka tangannya, maka Ana harus bergerak. 자, 이제 땡. 이 정도면 됐다. 얼음. Hingga tak lama kemudian, para media dan netizen mulai membanjiri kediaman Ana. Yeojin yang mengetahui itu semakin panik dan meminta asisten Kim mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi Ana jika Ana berbicara di depan media tentang siapa dirinya. Sementara Yeojin dalam perjalanan, JH memberi instruksi kepada Bibi dan Miran untuk melindungi Ana apapun yang terjadi. Setelah itu JH mulai mengamati sekeliling rumah, yang mana dengan pasti JH mengetahui bahwa Yeojin tidak akan tinggal diam. 자, 일어나. 할 수 있어. Dan dengan insting seorang pasukan khusus, JH kemudian melumpuhkan satu persatu sniper yang dikirim Yeojin. Dan Miran berhasil melumpuhkan satu dari mereka. Setelah keadaan dirasa aman, JH kemudian memberi isyarat kepada Ana untuk mulai bergerak. Namun di saat yang bersamaan, JH harus dihadapkan dengan bos dari pembunuh bayaran. Yang seketika itu terjadilah pertarungan epik di antara mereka. Bersamaan dengan Ana yang keluar dari rumah, Yeojin juga akhirnya tiba di sana. Hingga saat Ana akan mengatakan siapa nama ayahnya, membuat Yeojin semakin ketakutan. Namun entah apa yang tengah direncanakan JH, Ana saat itu berbohong dan mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang sutradara terkenal. Mendengar itu membuat Yeojin merasa lega, namun tiba-tiba Ana merasakan traumanya kembali saat para reporter mulai memfoto Ana. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Yeojin untuk mendapat simpati publik dengan mengatakan bahwa Ana adalah anak angkatnya. Setelah semua ketegangan terjadi, Yeojin menemui JH dan menanyakan mengapa JH melakukan itu tanpa persetujuan darinya. JH kemudian menjelaskan bahwa itu adalah yang terbaik untuk Yeojin dan juga Ana. Dimana karena itu, Yeojin tidak akan lagi khawatir jika Ana terekspos ke publik. 처리했어. 우리만 할 거야? 당기고 싶은데. Di malam harinya, Ana yang masih tidak percaya bahwa ia bisa melakukan semua itu, menyadari bahwa keberaniannya itu muncul berkat JH yang selalu berada di dekatnya. Untuk menenangkan pikirannya, Ana pergi ke atap rumah yang mana tanpa sepengetahuan Ana, JH juga selalu mengawasi Ana dari kejauhan. Membayangkan tentang Ana, membuat JH seperti merasakan bahwa kini ia telah jatuh cinta. Hingga tak lama, ketika Ana terlihat akan jatuh, JH seketika itu refleks akan menolong Ana, namun itu malah membuat dirinya yang hampir saja terjatuh. Keadaan itu pun membuat JH harus malu karena telah ketahuan. Melihat JH berada di sana, Ana pun meminta JH untuk menemaninya. Dan di sana Ana berterima kasih atas semua yang telah JH lakukan untuknya. 전부 다. 그런 거는 뭐. JH
Jeha kemudian mengingatkan Ana bahwa kini ia telah menjadi kelemahan dari Yojin. Satu kata dari Ana bisa menghancurkan Yojin seketika, namun itu juga bisa menghancurkan ayahnya. Mendengar itu, Ana pun menyadari alasan ibunya meninggal karena ia tidak ingin karir ayahnya hancur. Dan dengan derayan air mata, Ana kemudian menceritakan kejadian di masa lalu yang membuatnya masih merasa bersalah atas kematian sang ibu. Melihat Ana, Jeha pun turut merasakan kesedihan yang dirasakan Ana dan merelakan Ana bersandar dalam pelukannya. 엄마가 술주정하는 줄 알았어. Keesokan harinya, Park Hwan-soo yang melakukan pertemuan dengan kepala kepolisian dibuat terkejut di mana orang yang selalu menghancurkan rencananya adalah seorang mantan anggota Blackstone. Hal itu pun membuat Park Hwan-soo tertawa lepas melihat foto Jeha dan mengingat ketika ia berada di Irak. 이라크? 블랙스톤? 작은 문제도 있어서는 안 돼. 응? 아니,